Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan email. Di sini saya sudah terkoneksi dengan internet menggunakan WiFi ya. Setelah itu saya akan gunakan layanan browser Mozilla Firefox untuk menelusuri layanan email. Di sini kita akan belajar tentang penggunaan Gmail, yaitu sebuah produk email yang dikeluarkan oleh Google. Baik, kita langsung saja menuju alamat Gmail, yaitu www.gmail.com. Ini baik, ini adalah halaman login untuk Gmail. Jika kita telah mempunyai akun Gmail ya, kita bisa langsung melakukan login di sini dengan menginput email lalu menginput kata sandi. Setelah itu kita klik masuk, maka kita akan bisa masuk. Tetapi jika kita belum mempunyai akun, kita bisa membuatnya pada menu buat akun ini. Oke, kita akan coba untuk membuat akun. Baik, ini adalah tampilan form dari pendaftaran untuk akun Gmail ya. Yang pertama, kita bisa langsung memasukkan nama depannya, ada keterangannya ya, sini nama depan. Saya akan masukkan Rizky. Yang nama belakang saya masukkan Permana. Dan di sini adalah pilihan nama pengguna Anda. Maksudnya di sini adalah email kita. Apa nama email kita di sini? Jika email itu yang kita pilih sudah ada atau sudah dipakai oleh orang lain, maka Gmail akan memberitahu bahwa email sudah dipakai, jadi tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Saya akan membuat email, tapi ini email yang sudah pernah ada. Pasti Gmail akan menolaknya. Kita coba klik sini. Oke, kita bisa lihat ya, karena email ini sudah ada sebelumnya ya, saya asumsikan seperti itu. Berarti di sini akan muncul nama pengguna tersebut sudah digunakan orang lain. Coba yang lain. Nah, Gmail pun di sini memberikan solusi. Kita bisa menggunakan Rizky Agung, bisa menggunakan Permana ini, atau yang ini. Ada 3 solusi ya. Jadi terserah kita mau menggunakan yang mana. Oke. Baik, di sini saya akan ganti karena sudah ada, akan saya tambahkan titik email ya. Kita coba apakah dia sudah dipakai orang lain atau belum. Oke, ternyata belum ya. Berarti kita bisa menggunakan Rizky Agung titik Gmail. Selanjutnya kita harus memasukkan sandi. Di sini adalah sandi atau sering disebut password ya. Ada keterangannya di sini bahwa kita harus menggunakan sedikitnya 8 karakter. Oke, kita akan gunakan lebih dari 8 ya. Konfirmasi sandi Anda ini harus sama ya, harus sama dengan yang telah kita masukkan di atas ini tadi, harus sama. Oke, seperti itu. Lalu tanggal lahir, ini ada tahun ya, tahun lahirnya akan saya input 1990. Oke. Bulannya akan saya masukkan bulan Desember. Tanggalnya akan saya input dengan tanggal 30. Oke. Dari jenis kelamin kita pilih pria. Untuk ponsel ini opsional ya, boleh dipilih, boleh diisi maksudnya, atau boleh tidak diisi seperti itu. Sedangkan yang ini alamat email, ini maksudnya adalah alamat email untuk backup ketika suatu saat email kita ini lupa password atau lupa alamat emailnya apa, kita bisa backup atau kita bisa lihat dari
referensi alamat email yang saat ini kita pakai. Nah, ini kita harus masukkan email yang saat ini kita udah miliki ya. Oke, akan saya masukkan Rizky Agung Gmail ini yang sudah saya miliki ya. Berbeda ya, ini Rizky Agung, yang di sini tadi ada Rizky Agung titik Gmail ya, email. Ini Rizky Agung aja, seperti itu. Oke, kita harus wajib ini mengisi ya. Hit Cul kan, kita setujui syarat-syaratnya, lalu kita klik langkah berikutnya. Jika berhasil, dia akan menampilkan halaman yang menunjukkan kita berhasil. Jika tidak, dia akan tetap di sini. Kita lihat berhasil apa tidak prosesnya. Kita tunggu sebentar ya. Oh baik, ternyata pendaftaran berhasil ya. Berhasil di sini. Ini adalah halaman bahwa kita telah berhasil ya, berhasil untuk mendaftar. Baik, di sini ini ada nama kita tadi, nama depan kita, ini nama belakang ya. Di sini kita bisa menambahkan foto yang kita inginkan ya. Oke, kita akan melakukan upload foto. Klik ini untuk pilih foto ya. Pilih foto, saya akan pilih foto. Oke, ini saja ya. Saya akan pilih ini. Ini bisa foto kita sendiri atau foto siapa saja ya, tapi saya sarankan untuk foto kita sendiri aja ya, karena ini punya kita ya. Seperti itu, bebas ya sebetulnya fotonya. Oke, kita tunggu untuk proses upload biar untuk kesimpan di servernya Google. Oke, ini adalah bahwa menunjukkan kita telah berhasil upload. Oke, kita bisa melakukan pengaturan foto di sini ya. Kita bisa melakukan foto, lalu kita klik terapkan sebagai foto profil. Seperti itu. Oke, kita tunggu untuk dia. Ya, seperti ini hasilnya ya. Ketika kita selesai upload, akan tampil seperti ini hasilnya, bahwa kita telah bisa mengupload foto. Baik, sebenarnya sampai di sini kita sudah memasuki area dari akun kita ya. Kita coba, misalkan saya akan buka new tab, akan mengecek apakah kita sudah masuk ke alamat Gmail yang kita sudah daftarkan. Oke, saya akan akses lagi. Jika ini saya akses, jika saya benar telah terdaftar, maka otomatis akan ditampilkan halaman email saya. Oke, kita tunggu ya. Ini adalah proses loadingnya, berarti dapat kita simpulkan bahwa kita telah berhasil mendaftar ya. Ini memuat bagaimana? Oke, kita sudah berhasil mendaftar di sini. Baik, ini kita berhasil mendaftar ya. Ini adalah otomatis dari tim Gmailnya ya. Oke, seperti ini tampilannya ya. Ini adalah tampilan yang terbaru dari Gmail. Jadi dia mempunyai 3 menu tab di atas ya. Ini adalah menu filter. Ini adalah utama, hal-hal yang utama, pesan utama akan ditambahkan di sini. Ini adalah sosial media ya, sosial media apapun, konfirmasi dari sosial media atau akun kita, dia akan masuk ke sosial. Seperti ini ya. Masuk ke sini nanti ya kalau ada. Yang ketiga adalah promosi. Jika ada penawaran atau apapun, dia akan masuk ke promosi seperti ini ya, sini. Atau kita juga bisa menambahkan filter di sini. Kita klik seru. Ini kita bisa checklist, misal contoh, kita simpan seperti ini ya. Kita bisa tambahkan. Setelah kita menambahkan apa? Pembaharuan seperti ini. Ya, bisa menambahkan pembaharuan. Oke, udah muncul ya pembaharuan tadi yang kita tambahkan. Kita simpan. Oke, close. Atau kita bisa menghapusnya juga kalau kita inginkan pembaharuan, misalkan kita hapus saja karena kita tidak membutuhkan, tidak menjadi masalah ya.
Oke, sekarang hilang. Baik, inti dari email sebenarnya adalah untuk pengiriman surat elektronik. Itu email. Oke, di sini fungsi utama dari email ini adalah untuk pengirim pesan. Dengan mengklik ini, tulis, tombol tulis ya, akan muncul tampilan di bawah seperti ini. Kepada adalah tujuan, kepada siapa kita akan mengirim email. Di sini pun ada sisi, di sini adalah bisa tambahkan ya. Sisinya itu adalah ketika kita bisa mengirim email, seseorang ini akan mengetahui kita telah mengirim email. Jadi sebagai laporan ya, tembusan biasanya kalau suratnya, ini adalah tembusannya sisi ini. BCC ini bisa kita sebut dia tidak perlu tahu kita kirim ke siapa, yang penting kita kirim ke dia, seperti itu ya. Hampir sama untuk CC, tapi kalau CC dia mengetahui kita ngirim ke siapa aja, tapi kalau BCC dia tidak mengetahui kita ngirim ke siapa saja. Di sini ada subjek. Ini adalah judul dari pesan yang kita kirim, apa judulnya? Oke, saya akan kirim pesan di sini kepada, contoh saya akan kirim kepada Ibu Indah ya. Indah IDP @bsi ACID, seperti ini kan saya ya. Oke, subjeknya adalah tes email, seperti itu ya. Lalu di sini ini adalah isinya ya, ini subjek judul, ini isinya saya masukkan Assalamualaikum RWB. Oke, singkat saja RWB. Ini adalah pesan uji coba. Oke, seperti ini. Lalu akan saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Baik, kita sudah menulis isinya. Di sini kita akan lihat fasilitas-fasilitas dari pengiriman email. Di sini kita bisa juga memasukkan file ya, melakukan attachment. Contoh di sini saya akan melakukan attachment. Ketika ini akan saya attachment seperti ini. Kita bisa attachment apa saja di sini, banyak ya. Kita bisa attachment dari file-file yang ada pada Google Drive, atau kita bisa attachment berupa foto. Kita juga bisa attachment berupa tautan atau link. Kita juga bisa attachment berupa emoticon ya. Oke, saya akan coba tambahkan 2, lebih dari 1 ya. Ini Google Drive, layanan Google Drive ya, dia menawarkan biasanya Google Drive. Saya akan masukkan ini lagi 2, seperti ini ya attachmentnya. Sambil menunggu attachment, kita akan coba layanan yang ada pada Gmail ini, layanan untuk memformat kalimat di sini, kalimat atau kata. Lihat, ketika saya perhatikan, ketika saya klik maka akan muncul yaitu sebuah layanan seperti halnya di Office ya. Kita bisa rata kiri, rata kanan seperti ini. Kita bisa bold, contohkan saya bold ini, bold ya. Kita tebalkan seperti itu. Banyak sekali di sini yang kita bisa gunakan ya. Oke, tadi udah selesai. Saya sembunyikan lagi dengan klik seperti itu ya. Di sini kalau kita misalkan contoh kasus kita salah melakukan attachment atau penambahan, kita bisa klik tanda silang untuk membatalkannya sebelum dikirim ya. Seperti itu. Oke. Setelah ini selesai, berarti kita tinggal melakukan pengiriman ya. Di lain sisi, di sini kita juga bisa melakukan penghapusan, buang ke sampah atau tersimpan. Ini ada status tersimpan, jadi ini menjadi draft kalau kita nggak jadi kirim ya. Baik, akan saya kirim langsung. Kirim.
pengiriman ya, seperti ini ya. Pesan Anda telah terkirim. Lihat pesan, kita bisa melihat pesan yang sudah kita kirimkan tadi. Oke. Ya, ini adalah yang kita kirimkan. Baik, untuk penulisan email seperti itu. Selanjutnya adalah untuk kotak masuk. Ya, kita klik kotak masuk yang tadi saya jelaskan ya. Sudah difilter di sini ya. Sudah difilter kotak masuk yang masuk ke email kita berdasarkan utama, sosial, dan promosi. Ini kotak masuk jumlahnya 3, sesuai ya. Ini 3. Untuk membacanya kita bisa klik di bagian sisi sini ataupun di bagian subjek ini. Kita bisa klik seperti itu. Ini adalah isi dari email, kita bisa baca, kita bisa pahami ya. Oke. Kita juga bisa melakukan penghapusan di sini. Nih, klik hapus. Kita juga bisa melakukan laporan spam. Kita juga bisa melakukan arsipkan. Kita juga bisa melakukan kembali ke kotak masuk ya. Dengan ini kita bisa masukkan ke pindahkan. Ini untuk memindahkan atau memasukkan ke folder yang kita bikin. Ini untuk melabeli apakah ini penting atau tidak, seperti itu. Terus lain-lain di sini kita akan bisa memberikan sebuah aksi ya, tandai belum dibaca atau tandai sebagai penting. Itu ada aksi dari apa yang kita inginkan atau apa yang kita ingin lakukan kepada email ini. Baik, saya akan kembali lagi ke kotak masuk. Di sini perhatikan, jika email tadi sudah kita buka, ini akan terlihat berbeda ya. Lihat, bandingkan. Yang belum dibuka akan terlihat lebih tebal atau lebih hitam ya, dibandingkan dengan yang belum dibuka. Ya kan? Yang sudah dibuka akan terlihat lebih di sini bisa kita lihat bahwa ada perbedaan antara email yang sudah kita baca atau sudah kita buka dengan email yang belum kita buka. Perhatikan, email yang sudah kita buka warnanya tidak terlalu gelap, sedangkan tidak terlalu gelap atau tidak terlalu tebal ya. Sedangkan email atau pesan yang belum kita buka atau belum kita baca, warnanya masih hitam, lebih hitam daripada yang sudah dibaca ya. Perhatikan ini ya. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Kita bisa mengetahui di sini mana yang email sudah kita buka atau pesan yang sudah kita buka dan mana pesan yang belum kita buka. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada perbintangan ya. Di sini ada pesan yang berbintang, maksudnya adalah pesan yang mendapatkan rating tinggi ya di sini maksudnya ya. Selanjutnya ada folder penting. Ini adalah untuk meletakkan pesan-pesan penting atau dokumen-dokumen penting di sini ya. Bisa juga. Ini adalah laporan dari pesan terkirim. Tadi kita telah mengirim ke email kepada Ibu Indah Purwandani ya. Kita bisa lihat di sini ada laporan ya bahwa pesan ini sudah dikirim, seperti itu. Oke, ini laporannya, ini teman-temannya. Selanjutnya adalah draft ya. Draft ini adalah suatu penyimpanan di mana ketika kita menulis email lalu email itu tidak jadi kita kirimkan kepada penerima, maka email biasanya akan otomatis tersimpan pada draft. Atau juga kita bisa memberikan perintah agar dia tersimpan pada draft. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah selengkapnya. Kita lihat sini ada folder yang kita lihat ya, yang tersembunyi tadinya ada draft, ada ciutkan. Ini maksudnya adalah untuk memperkecil ya, seperti ini. Dan selengkapnya ini adalah untuk memperbesar atau memperpanjang. Obrolan di sini berfungsi untuk menyimpan histori dari percakapan atau chatting yang sebelumnya pernah kita lakukan.
karena di sini belum pernah ada chatting, belum pernah kita lakukan chatting, maka di sini masih kosong ya, seperti itu. Ini adalah semua pesan, jadi semua pesan masuk ke sini. Ini adalah semua pesan tanpa adanya pemfilteran atau penyaringan. Semua, entah itu pesan terkirim atau draft atau pesan masuk, entah itu penting, entah itu sosial media atau bukan, semua akan masuk ke dalam yaitu semua pesan ya. Menu semua pesan masuk ke sini semua. Spam di sini, perhatikan spam ini biasanya dia untuk menyimpan email-email yang dideteksi atau dikategorikan oleh Gmail sebagai spam, otomatis akan masuk ke bagian spam. Baik, seperti itu. Terus ada sampah, ini adalah hasil penghapusan atau penghapusan email yang telah kita hapus ya, karena kita belum menghapus maka di sini masih kosong ya. Oke, sini ada kategori, ini pengkategorian ya. Kita bisa mana yang disembunyikan, mana yang ditampilkan, kita bisa kelola label. Tadi jika kita telah memberikan label, kita bisa memberikan kelola. Di sini kita bisa kelola labelnya, tergantung kita memberikan label apa tidak, seperti yang tadi saya bilang bahwa ada layanan label ya. Ketika kita klik ini ada pelabelan di sini ya. Nah, kalau kita kasih label di sini bisa dikelola. Oke, dan ini adalah akun saya karena saya belum punya teman. Di sini saya belum ada teman ya. Kalau saya udah punya teman, otomatis di bagian bawah sini akan ada user yang online seperti itu. Nah, seperti ini jika kita ingin keluar, jika kita ingin masuk, seperti ini. Kita juga bisa mengirim surat dengan menggunakan nomor telepon di sini ya, nama atau email, atau untuk menambahkan saja di sini bisa untuk menambahkan teman kita siapa saja, misalkan seperti itu. Contoh akan saya tambahkan Rizky Agung @gmail.com, misalkan seperti itu. Oke, tambah ya, seperti itu. Kita bisa menambahkan. Oke, nih kita udah punya teman nih, seperti ini ya. Akan saya tambahkan juga Bu Indah titik id p akan saya ganti di sini bsi ac id, seperti ini ya. Kita mencari ya, seperti ini. Oke, akan muncul seperti ini ya. Kalau kita klik ya, seperti ini. Kita bisa menambahkan siapa saja yang kita inginkan, tambah orang, seperti itu ya. Tambah orang jika kita udah isi. Contoh di sini akan saya input Rizky ya, saya input Rizky yang tadi Agung @gmail.com. Oke, seperti ini. Bisa saya checklist hot ya, mau yang baru dengan orang yang Anda tambahkan, tambah orang, seperti itu. Kita bisa akses seperti itu ya. Ini adalah chat untuk Bu Indah, kita bisa aktifkan di sini. Ini untuk skipan mana, kita bisa klikkan di sini seperti itu. Karena beliau berdua ini sedang kondisinya offline, kita tidak bisa kirim pesan ya. Bisa tapi tidak tersampai, bisa seperti itu. Oke, kita close ya. Ini adalah tampilannya. Kita kembali. Oke, di sini akan saya jelaskan beberapa menu lagi. Ada Gmail, ada kontak. Ini untuk kontak siapa saja yang udah kita add ya. Ada penugasan seperti itu. Oke, kita akan masuk ke menu lagi seperti ini. Tak masuk ya. Ketika kita sudah mempunyai akun Gmail, sebenarnya Gmail juga mempunyai banyak fasilitas ya. Di sini dari Google sendiri menyediakan banyak submenu. Ketika kita klik ini akan muncul beberapa submenu, yaitu layanan untuk Google Plus, untuk sosial media nih ya, Google Plus, telusuri ya kan, YouTube, kita bisa layanan map,
Gmail, Google Drive, ataupun kalender. Ini adalah layanan-layanan yang disediakan oleh Google. Di bagian bawahnya di sini adalah menjelaskan tentang page atau jumlah pesan yang kita buka, ya. Bukan yang kita buka, tapi jumlah pesan yang sudah kita terima, maksudnya seperti itu. Ini ada 3, 1, 2, 3. Di sini ada 3. Betul ya, berarti ya ada 3. Ini adalah untuk berpindah page antara page 1 dengan page yang lain, ya. Dan di sebelah sini ada setelan. Nah, kita bisa melakukan setelan untuk layarnya, renggangkan atau rapat. Kita bisa konfigurasi kotak masuk, kita juga bisa lakukan setelan, atau kita bisa merubah tema. Di sini juga bisa. Kita bisa merubah tema, serah keinginan kita, ya. Ini temanya mau seperti apa? Contoh, saya akan rubah temanya menjadi warna biru. Ya, petang ini, ya. Kita bisa melakukan perubahan tema seperti ini, ya. Akan lebih dinamis, ya, kalau seperti ini. Ada offline di sini. Offline ada lab. Ini fasilitas, ada clipping web. Kita bisa masuk di sini, ya. Semuanya ini bisa kita pergunakan sesuai dengan mestinya, ya. Ini pemfilteran banyak sekali, layanan. Oke, mungkin untuk penggunaan Gmail atau email cukup sampai di sini, ya. Kita bisa bertemu lain waktu untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas yang ada. Dan yang terakhir adalah untuk logout dari Gmail, karena jangan sampai ketika kita menggunakan komputer umum kita lupa untuk logout dari Gmail kita. Ya, kalau lupa pasti otomatis ketika orang lain membuka alamat Gmail, akses Gmail seperti ini, akan masuk ke email kita. Jadi pasti sangat berisiko kalau kita lupa untuk melakukan logout, ya. Jadi jangan lupa untuk logout. Caranya adalah kita bisa melakukan logout dengan cara klik ini, lalu kita bisa klik tombol keluar di sini, ya. Bisa kita keluar. Di sini juga ada layanan, ya. Sebenarnya layanan untuk akun, untuk privasi. Ini untuk akun kita. Baik, sekarang kita sudah selesai, maka kita akan lakukan logout. Klik tombol keluar. Baik, sampai di sini kita telah berhasil melakukan logout, ya. Jika kita ingin login kembali, otomatis kita tinggal memasukkan kata sandi di sini, lalu klik masuk, maka akan masuk ke tampilan yang seperti tadi. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran atau praktek tentang penggunaan email produk dari Google, yaitu Gmail. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.